Katanya kalau misalkan sering-sering digendong nantinya rewel, bayinya manja gitu kan. Nanti ibunya nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya menggendong itu penting sih Mak. Makanya biar kita ngerasa nyaman, aman, makanya kita harus belajar, upgrade ilmunya ya. Gendonglah anakmu selagi kau mampu, selagi anakmu mau. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Wuhu! Balik lagi di ngopi pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan mamah muda. Ibu-ibu muda. Halo pagi ibu-ibu. Halo. Kita biasa dipanggil mak-mak loh ya. Oh iya, jadi Isun nyebutin mak Bae tak? Iya, Mak Nanda sama Mak Iya, Lita. Bener-bener. Mbak aja lah. Mbak Nanda, Mbak Lita. Baik ya. Iya, ini teman-teman dari Cirebon Baby Wearers. Bener nggak ngomongnya? Betul. Bener. Cirebon Baby Wearers. Baby Wearers. Apa sih Mbak Cirebon Baby Wearers itu? Iya, jadi Cirebon Baby Wearers itu sebuah komunitas menggendong. Ya kami itu tak gendong gitu Kemana-mana. Kita ini berafiliasi dengan Indonesian Baby Wearers gitu. Oh berarti ada pusatnya gitu? Iya, ada pusatnya. Jadi tiap daerah sekarang udah hampir seluruh Indonesia adalah jadi belakangnya misalkan Cikarang Baby Wearers gitu, Cirebon Baby Wearers ya, komunitas lokal gitu. Kalau di Cirebon sendiri udah berapa lama berdirinya? Kita ini dari 2017. 2017. Ini masuk tahun keempat. Ya. Iya, Udah lumayan lama ya? Ya, alhamdulillah. Dan Isun baru tahu ada komunitas gendong-gendong. Gendongnya bayi doang ya? Iya. Pacar boleh nggak? Boleh kalau kuat. Aduh. Kalau Mbak Nana sendiri sebagai apa nih? Kami di Ketua sini, ya? Iya, saya sebagai ketua. Ini teman admin, salah satu admin bagian divisi edukasi. Oh, edukasi. Edukasi Banyak dan divisi, PSI. banyak divisinya. Iya. Edukasi. Kita ber-11 adminnya. Oh, banyak banget. Iya, betul. Jadi ntar kalau posting ini admin 1, admin 2 gitu. Kesebelasan ya. Ini adanya di Instagram aja ya? sosmednya? Instagram ada, Facebook. ada. Jadi paling aktif kan di WhatsApp grupnya. Iya. Oh, WhatsApp grupnya. Berarti WhatsApp grupnya isinya emang Mama yang semua. mama semua yang udah Iya. punya anak. Iya benar. Kalau yang belum punya terus mau gabung boleh nggak sih? Boleh. Boleh Jadi kok. kayak buat persiapan Iya, kayak gitu biar tahu gitu kan. Ada kok ya beberapa yang belum punya anak ada. Belum nikah boleh nggak gabung? Sempat ada member yang belum nikah itu waktu itu, jadi pembahasan kita itu Jangan ketawa. dibatesin. Perempuan semua? Perempuan Iya. semua. Oh, barangkali ada bapak-bapaknya gitu. Enggak Kan sih. bapak-bapak juga boleh dong gendong anak gitu, Iya, gendong bayi. Boleh, kita open aja cuma untuk di WAG-nya enggak sih, untuk ayah-ayahnya. Berarti ibunya mama-mamahnya Tapi aja. kalau misalkan lagi kopdar gitu, kita gabung berbaur gitu semuanya. Pada bawa suaminya gitu Iya. ya. Iya kan biar para suami juga tahu gitu kan yang Iya. gendong nggak cuma mamah kan Iya, gitu. betul. Iya betul. Ini sih kita bahas mitos-mitos gendong. Oh iya, boleh. Ya kan kita taunya kalau bayi digendong tuh jangan kebanyakan digendong kayak gitu, Iya. nanti bau tangan gitu nggak mau lepas, nanti mamanya nggak bisa kerja gitu-gitu. Gimana sih menurut mbak-mbak nih? Aku Iya, boleh. Gamesot. Iya emang kita sering dengar ya kalau misalkan kebanyakan emang namanya mitos kan, jadi kepercayaan zaman dulu gitu Iya. ya. Katanya kalau misalkan sering-sering digendong nantinya rewel, bayinya manja gitu kan, nanti ibunya nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya gendong itu sendiri kan banyak manfaatnya ya, terutama bonding gitu, bonding sama orang tua dan anaknya, ibu dan anak gitu. Kalau misalkan memang harus digendong, ya emang waktunya digendong gitu. Maksudnya ada masa-masanya anak tuh harus digendong terus gitu. Emang nggak bisa pisah dari ibunya gitu. Tapi suatu hari nanti kan dia akan mandiri gitu. Nggak bakalan tuh digendong-gendong lagi gitu. Jadi selama memang ada masanya, teruslah digendong karena ya itu manfaatnya itu kan jadi anak tuh bisa mandiri nanti di kemudian hari ketika sudah besar tuh jadi lebih percaya diri karena deket sama ibunya gitu.
merasa maksudnya terlindungi terus kan, jadi percaya dirinya tinggi, terus nanti di kedepannya dia akan mandiri gitu. Bener-bener. Biasanya kalau gendong gitu tuh sampai umur berapa sih Mbak? Sampai anak mau. Jadi lama-lama juga anak tuh akan nggak betah digendong tuh. Anakku contohnya ya, udah umur 2 tahun yang udah masuk toddler, udah nggak mau digendong-gendong tuh. Kadang akunya yang kangen pengen gendong gendong dia. sini gitu ya Tapi adanya. kadang dia nggak mau main, maunya mau gitu kan. Maunya lari-lari gitu ya Mbak. Jadi gendonglah anakmu selagi kau mampu, selagi anakmu mau. Jadi makanya kalau anak minta gendong ya udah gendong aja, karena gendong kan bentuk kasih sayang kita kan. Iya benar. Bikin anak nyaman juga, terus memperkuat bonding tadi gitu. Iya kebanyakan sih rata-rata kalau misalkan udah mulai jalan ya, udah mulai jalan kan anak kan pengen bereksplorasi kemana-kemana gitu kan. Pasti dia nggak betah kalau misalkan digendong-gendong terus gitu. Iya, kadang ada yang nggak mau udah gede kayak gitu kan, mungkin malu kayak gitu kan. Iya, ada masanya lah ya. Lagian kalau misalkan dibilang ibu nggak bisa ngapa-ngapain tuh, sekarang kan zaman sekarang banyak tuh gendongan tuh macem-macem kan. Bener. Terus memudahkan kita untuk sambil kerja bisa gitu, sambil digendong. Kan sekarang ada istilahnya back carry, bisa gendong dari belakang gitu, pakai gendongan gitu. Jadi kita bisa sambil masak, sambil beberes gitu bisa. Kayak ketempelan gitu kan. Ketempelan. Itu ada tips-tipsnya nggak sih cara gendong yang baik dan benar gitu, sebenarnya ada nggak sih? Ada. Menggendong itu harus ergonomis ya Mbak ya, itu pasti. Buat si bayi sama penggendong itu nyaman, aman, sama-sama nyaman gitu ya. Terus tuh posisi alami bayinya itu ergonomis itu Mbak. Gimana tuh? Kadang kan ada M shape gitu ya. Jadi bentuk kaki bayi itu harus gimana, posisi digendong bayi harus gimana. Makanya buat semuanya ayo deh gabung ke Cirebon Baby Beres. Nanti ada tutorial lebih detailnya gitu ya. Detailnya itu ada di program kita setiap hari Rabu tuh. Kita tuh harus bahas itu Rabu menggendong itu. Rabu menggendong di Instagram itu. Enggak, di WAG. Di WA, di WAG-nya. Dicontohin aja sih mau sekarang Isin jadi bayi. Siapa yang gendong? Ya emang tadi aku bawa gendongan ya. Iya bener Beb. Operator editornya gendong. Jadi biar lebih ini ditunjukin gitu ke penonton Ngopi Pasti. Gak ada yang mau ya kalau Isin Orsa bawa bayi ya. Boneka gitu ya. Buat tutorialnya. Yang penting sih ini sih, yang penting tuh aman, nyaman, terus sesuai dengan usianya. Jadi misalkan tergantung jenis gendongan juga, disesuaikan juga dengan usianya. Kalau misalkan newborn, bayi baru lahir itu bisa kita gendong kalau kita bilang posisi apa? Kalau orang tuh kenalnya dengan posisi kanguru, gendong kanguru. Jadi yang di depan itu kita gitu. Jadi kayak bayi tuh meluk kita gitu. Karena posisi di dalam perut itu kan janin itu posisinya kayak nangkup gitu. Jadi ketika newborn juga masih seperti itu posisinya gitu. Posisi nyaman si bayinya ya. Nanti kalau misalkan semakin besar udah mulai duduk, kita bisa gendong tuh di samping, diginiin di pinggang gitu. Jadi tergantung usia juga. Gitu. Sama ada mitos yang kalau berapa bulan udah kakinya dibuka gitu tuh jadi ngegang nanti jalannya gitu-gitu. Sebenarnya mah nggak gitu ya. Gendong orang tuh bilang pekeh. Ya. Pekeh zaman dulu. Pekeh zaman Apa dulu. tuh Sebenarnya ya itu. Yang di samping itu loh. Gitu. Yang kakinya dilebarin gitu. Sebenarnya berbeda sih sebenarnya kalau pekeh sama gendong ergonomis. Jadi kalau pekeh kan ya rentang usianya beda. Kalau pekeh itu nggak bisa dipakai dari newborn. Kalau misal gendong ergonomis seperti yang aku tadi jelasin itu, yang di sini depan itu bisa dari newborn gitu. Makanya kalau misalkan ada orang yang bilang pekeh, beda sih sebenarnya gitu.
Kalau emang kita bisa bikin bisa apa namanya gendong pekeh ya tadi sesuai dengan usianya. Ketika anak sudah duduk, posisi tulang belakangnya udah kuat gitu, kita bisa gendong Gendong pekeh yang di gitu. samping itu ya. Pekeh namanya ya. Iya. Pun ilmu baru. Not. Iya, di note bener. Berarti teman-teman Cirebon Baby Warriors itu kegiatannya ngapain aja nih? Ya selama pandemi ini sih online aja sih. Kita belum berani untuk kopdar. Biasanya kalau misalkan waktu sebelum pandemi itu kita kopdar sering ngumpul gitu ya? Iya, tiap bulan sekali sebulan gitu. sekali itu kopdar mini. Kalau 2 bulan sekali kopdar besar biasanya terbuka untuk umum gitu. Oh, yang nggak tergabung di WAG di grup bisa datang gitu ya? Ya biasa seperti kegiatannya kayak seminar gitu. Apa namanya, terus ada praktek menggendong, praktek apa cara menggendong gitu, jenis-jenis gendongan gitu. Sekarang masih ada nggak sih yang menggendong pakai apa tuh kain-kain itu? Jarik, kain yang kan sekarang kan gendongan banyak tuh Mbak yang bisa di belakang, di depan, lucu-lucu gitu gendongan. Masih ada nggak sih pakai kain cuma di iniin di sini tuh kain panjang tuh apa sih namanya? Wul-wul. Jarik. Jarik. Kita di CBW juga itu justru paling disarankan ya buat mama yang masih punya newborn itu lebih direkomendasikan tuh pakai jarik karena pengaplikasiannya itu lebih gampang. Cuma ada trik-triknya ya, ada cara-caranya, ada metode-metodenya. Nggak ngasal gitu ya? Nggak asal ngomong gitu aja, itu kan bahaya tuh. Iya, nanti gitu. Kalau takutnya lepas gitu kan, kalau nggak kenceng gitu. Itu kita ada banyak tuh cara gendong pakai jarik. Ada salah satunya tuh simpul jangkar. Yang kemarin apa itu Mak? Slip knot. Flat reef knot. Banyak deh pokoknya. Banyak jenis-jenisnya gitu ya? Nggak, metodenya. Oh iya, metodenya banyak. Pakainya sih jarik ya, kain jarik itu. Berarti masih banyak juga yang pakai ya? Banyak. Iya, soalnya kan ya jarang lihat gitu pada makainya gendongan. Apalagi sekarang males gendong pakai stroller gitu kan. Ya kalau ke mall-mall. Tapi aku sendiri juga nggak bisa sih pakai gendongan jarik yang cuma diselipin gitu doang, nggak bisa melorot tetap melorot ya. Makanya pas kenal Cirebon Baby Warriors itu, ternyata ada caranya gitu, nggak cuma di slip cool. Kan kalau mama gitu kan, mama kan gendong kayak gitu kan gini. Asal gul gitu. Waktu pas punya anak itu, nggak bisa melorot terus gitu. Atau selain melorot sakit nggak sih kitanya di sininya karena ternyata ada tuh bisa ditali gitu ya, istilahnya ditali gitulah, simpul gitu. Biar nggak ini melorot gitu. Tapi anehnya orang zaman dulu nggak ini kok bisa gitu ya. Kayaknya padahal kayak cuma di sekali doang ya, nggak cool tapi kok kuat gitu. Mbok jamu juga kan ya, bakul jamu yang di belakang kayak gitu. Itu berat banget ya itu. Iya. Soalnya kan kainnya tuh nggak ngelebar, nggak dibagi bebannya itu kecil ya benar. Pada pegel ya di sini. Kalau di Cirebon sendiri masyarakatnya gimana sih, mama-mamahnya nih tentang menggendong bayi? Apa namanya? Masih banyak yang gendong kayak gitu apa gimana minatnya gitu? Kalau menurut aku tergantung apa sih namanya individual masing-masing sih ya. Tapi kebanyakan kalau di perkotaan gitu memang memudahkan apa sih namanya, kayak misalnya jalan-jalan di mall gitu kan, mungkin nggak mau berat gitu, jadi bawa stroller. Tapi zaman sekarang sih sejak yang aku lihat ya, Indonesian Baby Warriors itu kan semakin berkembang gitu. Jadi zaman sekarang juga kan ibu-ibu muda tuh lebih gampang untuk cari informasi gitu kan. Jadi mungkin menurutku udah banyak sih yang tahu kalau menggendong tuh ada ilmunya gitu. Jadi kayaknya udah pada tahu juga gitu kalau ternyata menggendong tuh bagus gitu. Enggak ya? yang harus dihindari gitu loh. Iya kayak gitu sih. Iya, paling kebanyakannya mama-mama tuh takut capek gitu nggak sih? Ini nih kayak encok-encok gitu. Ya kan, karena mereka nggak tahu caranya gitu ya Mbak. Terus ada edukasi nggak nih? Apa? Ini tadi ya divisi edukasi. Ada yang perlu disampaikan nggak ke teman-teman? Apa ya?
Ya menggendong itu penting sih Mak. Makanya biar kita ngerasa nyaman, aman, makanya kita harus belajar, upgrade ilmunya ya. Kalau zaman dulu cuma pakai jari aja yang diul-ul gitu, ayo kita belajar cari metode yang enak dipakai. Terus sekarang kan banyak nih tipe-tipe gendongan yang bikin kita nyaman, nggak pegel gitu. Makanya ya buat mama semuanya, kalau anaknya mau digendong ya gendong aja, jangan takut bau tangan. Itu tuh bener-bener mitos banget. Yang namanya bayi ya emang harusnya digendong. Iya, Gak mungkin kan bayi suruh jalan-jalan lu jalan gitu. Atau enggak nangis didiemin aja gitu kan ya. Biarin udah diemin aja, biarin nangis gitu kan. Gak usah digendong tapi bawa tangan. Iya, olahraga ndasmu. Kasian dong kayak gitu. Merasa diabaikan. Iya, bener ya, malah diabaikan. nantinya bayinya tuh rewel, senjatanya tuh jadinya nangis. Gitu. Nangis nggak diladenin gitu. Ya ampun, dari kecil sudah dicampakkan begini. Apakah aku tidak disuntik campak? Apa sih? Iya, kalau apa namanya mau tahu lebih banyak tentang Cirebon Baby Warriors bisa kunjungi Instagramnya ya di Cirebon Baby Warriors. Kita di WhatsApp grupnya beberapa lumayan banyak sih programnya. Tiap harinya beda-beda obrolan tuh. Jadi ada temanya gitu Mbak? Iya, ada temanya. Jadi kalau hari Senin kita ada namanya program Dapur Emak. Jadi teman-teman emak-emak yang di WhatsApp grup itu bisa sharing sharing apa? Resep makanan gitu. Tiap hari tiap minggu beda orang. Jadi bergilir gitu. Itunya ya mentornya apa ya gitu. berarti nggak selalu tentang gendong-gendong ya, apapun tentang rumah tangga gitu ya. Iya. Hari Rabu itu hari Rabu menggendong. Terus kalau Kamis ada Artist of the Day. Jadi ngapain? Untuk ini saling mengenal member satu sama lain gitu. Jadi jadi selama sehari itu perkenalan tentang satu member. Jadi semua member di WhatsApp group boleh nanya-nanya tentang dia gitu. Terus hari Jumat ada Jumat Berkah, hari Sabtunya Market Day. Kita juga punya program ini Triwulan Empok CBW. Ngapain tuh? Empok CBW kemarin udah 2 kali tuh. Udah 2 kali edisi. Yang pertama itu Free Basic English Class. Jadi semacam pelatihan. Enggak pelatihan juga sih. Ya pokoknya belajar bareng gitu ya. Belajar bareng. Tapi dibatasin sih karena kita ikut protokol kesehatan gitu kan. Jadi enggak lebih dari 10 orang lah. Terbatas pesertanya ya Mbak. Iya. Terus kemarin baru hari Sabtu kemarin ada paper craft. Bisa bikin origami itu dari bikin lumba-lumba gitu. Lumba-lumba sama apa sih? Penguin gitu. Lucu banget. Kayak isen dong. Jadi selama setahun insya Allah berapa kali lah 4 CBW itu dengan tema yang berbeda gitu. Iya, berarti kegiatannya nggak cuma edukasi tentang menggendong, banyak hal. Ada juga ringkas, sharing kesehatan. Nah itu yang ngasih, yang sharingnya itu nakes tenaga kesehatan yang ada di WhatsApp grup yang jadi member CBW gitu. Berarti membernya tuh banyak profesi ya, berbagai profesi di. Iya, alhamdulillah beda-beda sih. Ada yang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga kan ada yang bidan, ada yang dokter, ada yang kesehatan masyarakat gitu ada. Jadi bisa sharing ya, bareng-bareng gitu belajar. Seru banget. Ntar Isen gabung ah. Boleh dong, harus. Walaupun belum nikah, belum punya anak juga gak apa-apa kan. Isen nungguin itu yang tadi Artist of the Day itu. Nanti Isen mau bongkar di situ gitu. Terus ngilang. Terus gak pernah nongol-nongol. Iya, nongol maning. Jadi silent reader. Ya gak apa-apa ya, buat nambah-nambah ilmu kayak gitu kan. Berarti terbuka untuk umum ya, siapapun. Iya. Nggak harus yang udah menikah dan punya anak ya. Iya, nggak apa-apa sih. Kalau maksudnya niatnya mau belajar ya kita welcome lah. Makasih udah sharing-sharing. Iya, sama-sama. Kita jadi tahu nih
tentang menggendong bayi. Iya. Menggendong bayi itu penting. Ibu-ibu, dengerin ya ibu-ibu. Jangan bayinya taruh di stroller terus dorong. Bayi juga butuh apa ya? Dipeluk. Iya, butuh Iya. dipeluk. Kan lebih deket gitu ya, enak kalau di ini padahal gemes. Anaknya siapa ya? Ya makanya itu kan ada masanya gitu. Ya nikmati aja gitu. Pasti masanya itu bakalan berlalu lah gitu. Golden apa tuh namanya? Golden age. Oh iya. Golden apa? Dita itu mikir-mikir. Golden coin. Golden hours tuh mikirnya. Golden hours, age bener kan? Golden gitu, age. golden Jadi age. manfaatin umur anak-anak, mama-mama semua. Iya. Apalagi sekarang baik mama-mama muda ya. Iya. Iya kan, Mahmud. Yang perlu diedukasi tentang menggendong. Mahmud Chansol. Apa tuh? Cantik soleha. Ya ampun, isen banget soleha. Alim, baru taunya kan Mahmud Macan gitu-gitu kan. Apa tadi? Chansol. Mahmud udah cantik soleha kayak kalian ini ya. Amin. Makasih Mbak Nanda sama Mbak Lita udah Iya, sharing-sharing. sama-sama di Ngopi udah. Pasti. Iya, sama-sama. Makasih juga udah undang kami Iya. gitu. Semoga Cirebon Baby Beres semakin berkembang. Amin, makin sukses. Iya, amin. Makin banyak yang gabung ya, Mbak. Nah, itu dia selalu bisa terus memberikan kebermanfaatan untuk mama-mama di Indonesia Iya, khususnya khususnya di Cirebon. di Cirebon, di Ciawi Majakuning lah. Iya. Ada juga dari Indramayu ada dari gabung. Kuningan ada sementara ini masih gabung di Cirebon. Oh, jadi satu Iya. di Ayu Maju Kuningnya jadi satu ya. Iya. Sukses ke depannya. Sehat-sehat terus. Amin, Ini amin. bayinya nggak pada Terima dibawa kasih. ya? Udah nggak mau digendong. Oh iya. Udah. Padahal kalau masih itu di sini tadi ya dipraktekin ya. Anak sendiri. Iya. Ya nanti kalau misalkan ada waktu lagi boleh kita praktek-praktek Iya, ya, seru mampir-mampir kayaknya. lagi ya. Makasih Mbak Nanda, Iya. Mbak Lita. Sama-sama. Makasih Mbak Eka. Ya. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini, kita ketemu di Ngopi Pasti episode selanjutnya. Dadah. Gendong. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Wuhu.